Malam ini kita akan mengadakan video pembelajaran dengan beda jurnal dengan judul analisis produktivitas dengan metode penjadwalan di PT Spindo Unit 3 yang dilaksanakan oleh kelompok 5 dengan anggota Mbak Pina, Pak Haditanto, Pak Rizal, Pak Felix, Mbak Monica, dan saya sendiri Kelenius sebagai moderator. Sebagai awal yang baik, kita akan dengar narasumber pertama kita yang akan dibawakan oleh Mbak Pina. Waktu dan tempat kami persilakan. Mbak Pina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Akan saya mulai untuk pemaparan materi bedah jurnal ini. Untuk judul jurnal yang akan dibedah oleh kelompok kami adalah analisis produktivitas dengan metode penjadwalan di PT Spindo Unit 3. Di next, Kak. Untuk jurnal ini dibuat oleh 3 orang, yakni Mohiman Maliki, Fori Handoko, dan Sony Haryanto, di mana ketiganya berasal dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang, dengan email malikin.hbc98@gmail.com. Jurnal ini ditujukan kepada kalangan umum dan perusahaan manufaktur, khususnya yang memproduksi produk sejenis maupun yang memiliki permasalahan serupa terkait penjadwalan produksi untuk pemenuhan permintaan pesanan. Maksud dan tujuan dari dibuatnya jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mengetahui strategi penjadwalan jumlah tenaga kerja dalam memenuhi permintaan pesanan. Hasil pengumpulan dan pengolahan data dengan menggunakan forecasting, di mana ketika permintaan pesanan terpenuhi, maka akan terdampak pada profit dan feedback positif dari konsumen kepada perusahaan. Inti keseluruhan dari jurnal ini membahas tentang perencanaan agregat planning untuk menentukan dan mengetahui strategi penjadwalan jumlah tenaga kerja dalam memenuhi permintaan pesanan. Hasil pengumpulan dan pengolahan data dengan menggunakan forecasting diolah menggunakan software POM-QM for Windows 3 dengan menambahkan metode trend analysis, yakni regress over time. Jurnal ini membahas tentang penjadwalan, yaitu daftar produk yang harus diproses dalam jangka waktu tertentu yang disusun menurut aturan prioritasnya. Penjadwalan atau scheduling adalah gambaran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan memperhatikan syarat-syarat tugas, perkiraan permintaan, dan kapasitas persediaannya. Masalah penjadwalan sangat erat hubungannya dengan penyerahan dan beban, di mana tanggal penyerahan tersebut merupakan masukan utama dalam pembuatan jadwal. Forecasting dan agregat planning. Yang pertama, terjadinya peningkatan, di mana jumlah permintaan konsumen yang melebihi jumlah kapasitas produksi. Sehingga adanya peningkatan kapasitas, yakni kapasitas produksi ditingkatkan melalui perancangan penjadwalan produksi. Perancangan penjadwalan meningkatkan kapasitas produksi sesuai dengan jumlah permintaan serta jumlah tenaga kerja, dengan ekspektasi peningkatan kapasitas produksi yang dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk pembahasan tentang strategi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Rizal. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan kepada Mbak Pina. Saya lanjutkan untuk pembahasan slide berikutnya, itu strategi. 1. Penambahan tenaga kerja. Strategi ini dilakukan dengan cara menyesuaikan produk dan pekerja dalam periode tertentu. 2. Subkontraktor. Strategi ini terjadi ketika permintaan bertambah sementara kapasitas produksi tidak cukup untuk memenuhinya. 3. Strategi overtime. Strategi ini dibuat dengan menyesuaikan pada pola dari permintaan dengan memanfaatkan jam kerja lembur. Strategi dalam melakukan agregat planning untuk mencapai hasil yang ditentukan, yaitu A. Strategi penambahan tenaga kerja. Strategi ini akan dilakukan dengan menyesuaikan antara permintaan produk dan pekerja dalam periode tertentu. Seorang staf yang kompeten akan dipertahankan, mempekerjakan (hiring) dan biaya pemecatan hiring dihindari.
dan permintaan dipenuhi sementara tanpa investasi di sumber daya permanen. B. Strategi subkontraktor. Strategi ini dilakukan apabila terjadi permintaan yang bertambah, sementara kapasitas produksi tidak cukup untuk memenuhinya, sedangkan perusahaan tidak menghendaki dihilangnya atau pelanggan penting, maka menggunakan pihak ketiga atau subkontraktor untuk menyediakan kapasitas yang lebih tinggi. C. Strategi overtime. Strategi perencanaan produksi yang dibuat perusahaan dengan menyesuaikan pola dari permintaan. Kapasitas produksi dapat divariasikan pada strategi ini dengan menggunakan jam kerja lembur saat permintaan naik, di mana dilakukan perhitungan menggunakan metode forecasting dan agregat planning untuk menentukan dan mengetahui strategi penjadwalan jumlah tenaga kerja dalam memenuhi permintaan pesanan. Berdasarkan pengelolaan data, diperoleh bahwa strategi perencanaan agregat yang dipilih adalah strategi overtime, karena strategi tersebut memiliki biaya produksi terendah jika dibandingkan dengan strategi lain. Kontribusi. Penelitian dari jurnal ini sangat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Karena dengan adanya penelitian ini, dengan metode forecasting dan agregat planning untuk menentukan dan mengetahui strategi penjadwalan jumlah tenaga kerja dalam memenuhi permintaan pesanan, serta dengan menggunakan data historis dan proses kalkulasi untuk memprediksi sebuah proyeksi atas kejadian di masa yang datang. Teknologi yang digunakan software POM Q4 Windows 3 dengan menambahkan metode trend analysis, regress over time. Semua jenis strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan perencanaan penjadwalan produksi akan diperhitungkan. Relevansi. Jurnal tersebut relevansi dengan penelitian lain yang telah dipublikasikan, karena di dalam jurnal ini terdapat metode trend analysis, regress over time, forecasting, dan agregat planning yang telah digunakan untuk penelitian lainnya. Pertama Mbak Pina dengan narasumber kedua Pak Rizal. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Monica. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga kedua narasumber kami. Saya Monica. Di sini kesimpulan dari pembenahan jurnal kelompok 5 ini adalah jurnal ini menurut kami sudah baik dan jelas. Gaya penulisannya juga sudah ilmiah. Penulis menyampaikan secara detail mode-mode yang digunakan beserta dengan rumus-rumus dan tabel-tabel berisi data-data nyata yang digunakan untuk analisa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh bahwa strategi perencanaan agregat yang dipilih adalah strategi overtime. Karena strategi tersebut memiliki biaya produksi terendah jika dibandingkan strategi lainnya. Strategi overtime juga memiliki total jumlah produksi yang dapat memenuhi total jumlah permintaan yang sesuai penjadwalan yang telah diramal menggunakan software POM QM for Windows 3. Demikianlah kesimpulan dari pembedahan jurnal kami kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, demikianlah video pembelajaran dari kelompok 5 tentang bedah jurnal. Terima kasih sudah menonton video pembelajarannya. Semoga bedah jurnal ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.